Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjadi teacher of the day ya, alias mempraktekkan teacher of the day. Jadi materi kali ini adalah dini ya. Kalian bisa lihat di depan ya, seberapa bagus kanva saya. Oke. Mari kita lanjut ya guys ya, ke next slide. Soalnya materinya ada di next slide. Oke, di sini kita kan belajar tentang adab menuntut ilmu. Jadi kita bisa melihat ya, etika dalam menuntut ilmu adalah satu, ikhlas karena Allah. Niat kita dalam mencari ilmu seharusnya untuk Allah, bukan untuk orang lain. Niat untuk menghilangkan kebodohan, terbuka terhadap perbedaan, praktik apa yang Anda pelajari, hormati gurumu. Ingat ya guys ya, kita harus selalu menghormati guru kita. Karena guru itu adalah kalau di jembatan ilmu. Seperti kita harus menganggap guru itu seperti orang tua kita. Tapi bedanya kalau orang tua kita di rumah, ini gurunya ada di sekolah. Oke. Lanjut guys ya, next. Menuntut ilmu, hadis menuntut ilmu berprasangka baik. Allah pernah bersabda, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 216. Jadi di sini tuh kita tuh kalau misal ya, kita nggak suka belajar gitu kan, nggak suka belajar, tapi kita belajar yang aneh-aneh, kayak tengah-tengah pelajaran kita buka suatu yang bukan pelajaran, kayak game, kayak dan lain-lain. Nah itu tuh nggak boleh. Tapi kalau semisal kita kayak merangkum gitu ya boleh sih. Yang penting kita tuh belajarnya tuh tentang kebaikan, bukan keburukan. Oke, next slide. Satu lagi adalah memperhatikan materi. Oke. Allah pernah bersabda, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Dari surat Az-Zumar ayat 18. Jadi di sini tuh kalau guru kita ngomongnya A, ya kita harusnya ngelakuin A, bukan guru kita ngomongnya A tapi kita ngelakuinnya tuh B. Jadi kita tuh harus manut kepada guru supaya kita bisa menjadi orang-orang yang telah diberikan Allah petunjuk. Oke, next slide ya. Menuntut ilmu, hormati gurumu. Barang siapa memuliakan orang alim alias guru, maka ia memuliakan aku. Dan barang siapa memuliakan aku, maka ia memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka tetap kembalinya adalah surga. Kitab Lubabul Hadis. Jadi di sini maksudnya tuh kita tuh harus menghormati guru kita. Kalau semisal kita menghormati guru kita, maka kita memuliakan Allah. Jadi kalau kita memuliakan guru kita, kita artinya memuliakan Allah. Jadi kayak Allah tuh ngasih ilmunya tuh diterangkan oleh guru, seperti ustadz atau mister. Terus kita harus menghormati supaya kita menghormati Allah juga. Terus selanjutnya bersungguh-sungguh. Sungguhlah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ihsan dalam segala hal. Jika kalian berperang, maka lakukanlah yang terbaik. Jika sedang menyembelih hewan, maka lakukan juga usaha terbaik. Salah satu dari kalian mengasah pisaunya, sedangkan yang lain menenangkan hewan yang akan disembelih. Hadis Tirmizi.
Terus ini tuh ngasih tahu kalau kita tuh kalau belajar tuh harus bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena kalau kita nggak bersungguh-sungguh itu kayak kalian dengar ilmu dari guru kita, terus ilmunya itu cuman lewat, nggak diem. Jadi kita tuh harus mendengarkan guru, terus memahami. Kalau kita tidak paham, tanya ke guru. Jadi kita tuh harus saling bantu membantu. Kayak ini nih. Jadi salah satunya kalian mengasah pisau. Jadi jadi kayak bantu-bantu. Jadi yang satunya ngasah pisau, yang satunya menenangkan hewan. Jadi gampang. Jadi semua hal itu tidak harus sendirian, bisa berbanyak orang supaya pekerjaan makin cepat. Memperbaiki niat. Sebuah perbuatan dinilai berdasarkan motivasinya, dan tiap orang mendapatkan apa yang diniatkan. Mereka yang hijrah karena Allah, Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya akan membalas orang tersebut. Namun mereka yang hijrah karena hal yang bersifat duniawi atau wanita yang akan dinikahi, maka dia akan mendapat hal tersebut. Jadi kita tuh harus memperbaiki niat, bukan kayak kita tuh belajar tuh buat ya belajar biar kita tuh terhindar dari kebodohan. Jadi kita tuh belajar bukan cuman kayak kalian tahu Muslim KTP, jadi cuman Muslim doang tapi nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji. Jadi cuman kita harus memperbaiki niat supaya kita tuh ya gitu, ilmunya bukan lewat doang. Jadi kita tuh harus memperbaiki niat supaya kita lurus untuk mendapatkan ilmu, bukannya belok-belok main game gitu kan. Jadi kita ya boleh kalian main game tapi bukan saat waktu pelajaran ataupun waktu luang. Menjauhi maksiat. Dari Abu Hurairah dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan aran, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya sekali-kali tidak demikian, sekali-sekalinya tidak. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Jadi gini, kalau kalian berbuat sesuatu yang jelek, segera bertobat. Kenapa? Karena di hati kita akan di titik hitam. Kalau kita sudah bertobat, nanti titik hitam itu akan dibersihkan oleh Allah. Nah, kalau semisalkan kita buat lagi dan kita bertobat, maka itu nggak apa-apa. Maksudnya bertobat dan itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau semisal kita berbuat jahat tapi kitanya malah nggak bertobat, malah ngikutin terus, nanti hati kita akan ditutupi oleh titik hitam dan kita tidak bisa bertobat. Kita susah bertobat karena diri kita sudah hati kita sudah dikasih titik hitam. Selanjutnya, mengapa kita harus menuntut ilmu? Waman salaka tariko yal tamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi kon ilal artinya barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya jalan menuju surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dalil tersebut menjadi bukti bahwa umat Muslim Islam wajib menuntut ilmu karena Allah telah berjanji di dalam Al-Quran bahwa orang yang pergi untuk menuntut ilmu maka akan diangkat di derajatnya, dan Nabi Muhammad
juga menjelaskan bahwa belajar atau berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan masuk surga. Oke, kalian sudah tahu sendiri ya. Jadi ya gitulah itu. Dan oke, kali ini saya akan sesi tanya jawab. Nanti bisa dapat permen. Oke. Apa saja di slide kedua, apa saja yang diterangkan? Ayo, mana? Ada